Komponen ini merupakan bagian dari komponen suplai energi. Ini adalah selang yang terhubung dengan kompresor. Biasanya menggunakan selang ukuran 8,5 mm dengan kekuatan 200 kg per cm persegi. Berikutnya adalah pressure regulator, di mana di sini terdapat pressure gauge atau pengukur tekanan, dan di sini ada bagian katup, di mana katup ini adalah untuk mengatur tekanan yang akan diberikan pada sistem. Kita lihat seperti apa untuk tekanannya. Untuk komponen ini sudah saya hubungkan dengan kompresor. Cara penggunanya adalah ketika kita mau membuka, maka kita tarik dulu ke atas. Ya, setelah tarik, kita langsung putar searah jarum jam. Dan tekanan ini akan naik. Nah, seperti ini. Ya. Bisa lihat ya. Oke. Kita matikan kembali. Kemudian pada bagian ini, pada bagian pressure regulator ini terdapat bagian tabung, di mana tabung ini berfungsi untuk menyaring kotoran. Nah, kemudian di sebelahnya ini adalah saringan udara, di mana pada bagian ini juga digunakan untuk menyaring air maupun kotoran yang masuk dari kompresor. Itu ya. Ini untuk bagian air service unit. Komponen ini adalah selang yang digunakan untuk menghubungkan antar komponen. Jadi setelah dari kompresor masuk ke komponen, maka menggunakan selang yang seperti ini. Ini memiliki diameter dalam itu 4 mm. Komponen ini adalah push button yang digunakan untuk pure pneumatic. Ini terdiri dari valve, kemudian bagian tekan. Nah, di dalamnya kalau kita lihat di dalamnya akan menekan. Nah, ada bermacam-macam model. Ini salah satu contohnya saja. Untuk model ini digunakan sebagai push button atau bagian dari sinyal input. Ya, di sini ada dua katup. Ya, di sini adalah katup in. Biasanya pada komponen sudah tertulis ya, in ini adalah katup yang terhubung dengan kompresor. Nah, kemudian untuk yang out, ini bagian yang out ini terhubung dengan katup kontrol arah. Baik untuk yang katup kontrol arah 5/2 maupun yang 3/2. Ya, untuk warna banyak sekali. Di sini ada dua warna yang saya gunakan, yaitu warna hijau dan warna merah. Ini hanya untuk membedakan saja, atau kalau mungkin yang hijau untuk yang maju, yang merah untuk yang mundur. Komponen berikut ini adalah komponen atau elemen pemroses. Ini adalah time delay valve yang
berfungsi untuk mengatur waktu tunggu. Nah, jadi ini bisa kita atur seberapa lama akan menunggu atau delay, ya. Jadi kita bisa atur sesuai dengan keinginan kita, berapa menit atau berapa detik akan menunggu. Dan di sini juga bagian untuk bagian belakangnya seperti ini, untuk bagian kembali menggunakan pegas, gitu ya. Ini salah satu contoh aja, masih ada banyak model untuk bagian elemen pemroses. Selanjutnya saya akan menunjukkan katup kontrol arah atau valve kontrol arah. Ini adalah katup kontrol arah 5/2 ya. Jadi ada 5 ya, satu ini yang digunakan untuk atau dihubungkan dengan kompresor. Kemudian 2 ini adalah katup yang digunakan untuk katup pembuangan udara ya. Kemudian yang 2 ini digunakan untuk menghubungkan dengan silinder akuator. Kemudian untuk bagian 2 ini adalah bagian yang terhubung dengan push button tadi ya, ini terhubung dengan push button. Jadi setelah udara masuk melalui input kemudian keluar, nah ini kemudian menghubung ke bagian yang ini ya, satu menghubung ke sini, yang satunya menghubung ke sini ya. Ini akan masuk ke ruangan atau ke bilik. Jadi di dalam ini ada 2 bilik atau 2 ruangan ya. Kalau di sini terisi udara, maka ini akan menggeser dan udara akan keluar. Itu juga kalau yang sini terisi, maka sini akan menggeser menutup yang bagian ini dan akan keluar ke bagian yang ini. Dan dari sini akan keluar, nantinya akan keluar dan kemudian akan kembali dan sisanya akan keluar melalui pembuangan. Ini untuk yang pure pneumatic ya, digunakan untuk yang pure pneumatic. Dan berbeda lagi, ini sama, ini KKA 5/2, tapi untuk bagian yang masuk ke bilik atau ke bagian ruangan, kalau di sini menggunakan solenoid ya, solenoid, dan ini digerakkan menggunakan tegangan listrik ya, sekitar 24 volt. Komponen berikutnya adalah komponen atau elemen output, elemen kerja berupa silinder akuator. Nah, ini adalah silinder akuator yang double acting cylinder ya, atau ini double acting cylinder. Cirinya ini ada 2 katup. Ketika udara masuk ke katup ini, maka ini akan bergerak maju. Nah, udara yang dari sini, udara yang di depan ini akan keluar melalui katup ini. Begitu juga sebaliknya, ketika udara masuk melalui katup ini akan mengisi ruang yang ada di bagian depan, maka dia akan mundur. Udara yang di belakang akan keluar melalui katup ini. Ini double cylinder yang tidak menggunakan pengatur tekanan ya. Hanya pengaturannya nanti bisa di pressure regulator tadi ya. Kemudian yang kedua sama, ini juga double acting cylinder tetapi menggunakan pengatur udara ya, mengatur udara. Jadi ketika kita mau membutuhkan gerakan yang seperti apa, lambat atau cepat, itu nanti bisa diatur di bagian ini. Kemudian ini adalah rotari, silinder rotari ya. Jadi gerakannya tidak maju mundur tetapi gerakannya berputar ya. Putar. Kemudian di sini ada pengaturan
ya, pengaturan berapa derajat yang akan kita gunakan. Misalnya di sini kita hanya akan menggunakan 90 derajat, maka posisinya seperti ini. Kalau di sini menggunakan 180 derajat atau seterusnya, ya, tergantung dari fungsinya nanti mau digunakan untuk apa. Untuk katutnya ada dua, jadi sama seperti double acting silinder tadi. Kalau misalnya untuk katut sini dia akan berputar berlawanan arus jarum jam, kalau yang dari sini masuk akan searah jarum jam. Tuh, ini untuk yang silinder rotari. Kemudian berikutnya adalah untuk yang single acting cylinder, ya, single acting cylinder. Ya, di sini hanya ada satu input, kemudian di dalamnya sini ini ada pegasnya, sehingga ketika ini diisi udara atau udara masuk dari sini, dia akan maju, tapi akan kembali dengan otomatis, ya, akan kembali dengan otomatis. Yang menyebabkan dia kembali karena di dalamnya sini ada pegasnya, ya, di dalamnya sini ada pegasnya. Kalau yang double acting tadi tidak ada pegasnya, tapi ada dua saluran, tapi kalau di sini hanya satu saluran dan ini kembali dengan pegas. Nah, ini adalah yang roller, ya. Jadi ini yang roller. Ini biasanya digunakan untuk yang otomatis. Ketika dia bergerak maju, dia akan menyentuh roller ini dan kemudian akan kembali menyentuh roller dan seterusnya. Kita nanti bisa lihat pada rangkaian yang sudah jadi. Baik, kita akan langsung mempraktekkan bagaimana cara merangkai untuk sistem pure pneumatik menggunakan satu silinder. Udara dari kompresor masuk ke air service unit. Air service unit akan dibagi ke bagian pencabangan untuk saluran udara. Nah, untuk saluran udara ini, untuk bagian yang pertama kita masukkan dari kompresor menuju ke bagian valve. Oke, ya, bagian yang bawah. Kemudian kita sambung lagi untuk pencabangan yang kedua dari kompresor menuju ke bagian roller. Di sini sudah ada tanda, ya, bisa dilihat, ya. Ini tanda panah ini adalah bagian input. Kemudian kita masukkan, ya, ke bagian input. Oke. Berikutnya untuk pencabangan yang ketiga dari kompresor, kita akan masukkan ke bagian input yang nanti akan menggerakkan akuator mundur. Untuk bagian sinyal input ini yang dari kompresor ini masuk ke bagian sinyal input dan ini akan ketekan. Nah, ini kalau tertekan di sini akan open, kemudian udara akan keluar yang kemudian akan masuk ke KKA atau katup kontrol arah untuk bilik 1. Kemudian dari bilik 1 ini, ketika di bagian sini terisi udara, nah, kita akan sambungkan ke bagian silinder yang depan.
bagian yang depan. Nah, dengan begitu nanti udara akan mengisi silinder untuk bagian yang depan. Nah, kalau di bagian depan ini terisi, maka otomatis ini nanti silinder akan mundur. Nah, dan ini akan menutup. Gitu. Selanjutnya untuk bagian yang berikutnya, di sini tertekan, ya, roller ini tertekan, maka udara akan keluar. Nah, udara yang keluar ini akan kita sambungkan ke bagian KKA di bilik yang kedua. Setelah itu, karena ini tertekan, udaranya masuk di bilik 2, maka udara akan keluar. Ya, ini udara akan keluar. Nah, udara yang keluar ini akan kita sambungkan pada bagian silinder bagian yang belakang. Nah, ada bagian belakang, sehingga bagian belakang ini akan menekan terisi udara, sehingga dia akan maju, udara yang di depan ini akan keluar. Dan seterusnya, maka akan otomatis dia maju dan mundur. Kita lihat hasilnya. Ini adalah hasilnya. Ya. Jadi dia akan bergerak secara otomatis maju dan mundur. Nah, di sini adalah pengaturan tadi, pengaturan udaranya. Kita mau buat cepat bisa. Nah, misalnya ini. Atau mau kita buat lambat dengan tekanan yang kecil. Bisa lihat perbedaannya. Nah, saya ulangi lagi. Ini misalnya kita beri tekanan yang besar, tekanan udara yang besar. Diusahakan tekanan yang masuk depan dan masuk belakang seimbang. Kalau tidak, nanti akan terjadi seperti ini. Kalau tidak seimbang, ketika mundur dia pelan, ketika maju dia cepat. Berbeda ketika ini seimbang, maka maju dan mundurnya akan sama. Begitu juga untuk komponen yang menggunakan push button. Ya, sebenarnya sama dengan tadi prinsipnya, dengan yang otomatis. Jadi dari kompresor masuk ke push button, kemudian kalau ditekan dia akan membuka dan akan masuk ke bilik sini, ya, ke bagian KKA. Nah, dari KKA ini akan diteruskan menuju silinder bagian belakang dan akan menggerakkan maju. Jadi merah ini kalau gunakan untuk menggerakkan maju, sedangkan yang hijau ini saya gunakan untuk menggerakkan silinder mundur. Kita lihat hasilnya. Nah, jadi ketika kita tekan, ini saya dekatkan supaya nanti bisa. Ini maju, ini posisi sudah maju. Nah, ketika kita tekan lagi kan posisi sudah maju, maka dia tidak bergerak sama sekali. Berbeda ketika hijaunya kita tekan, ya, kita lihat, ya, merah kita tekan, ada bagian yang merah kita tekan,